Sejak kecil, saya sering diajak mancing bapak, menyusuri sungai di tengah perkebunan, di lereng-lereng gunung, ataupun di tambak-tambak di sekitar pesisir pantai. Sampai pada akhirnya, saya cukup umur untuk menentukan di mana saya ingin memancing sendiri. Pertama kali dapat ikan dengan teknik casting, seekor GT 1 kiloan, pakai jig kecil 25 gram, joran fiber 120 cm, reel 2000 dan mono 0,35 mm. Saya ingat banget karena waktu itu saya masih SMA dan bolos ujian kenaikan kelas saat mancing waktu itu. Sebuah awal yang membuat saya jadi seperti sekarang ini. Catch and release. Sebuah proses memancing yang melepaskan kembali ikan yang telah kita tangkap dalam keadaan sehat, yang bertujuan untuk menjaga kelestarian spesies tertentu, terutama ikan yang sudah langka ataupun yang proses regenerasinya lambat. Do you know what's worth fighting for when it's not worth dying for? Does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Ada beberapa kawan baik yang juga melakukan catch and release saat kami mancing bareng. Saya gak sebutin satu persatu, tapi yang jelas saya respect dan berterima kasih banget karena sudah mau mengerti apa yang saya percaya dan yakini tentang arti dari sebuah proses memancing. 121 guns, lay down your arms, give up the fight. 121 guns, throw up your arms into the sky, you and I. Ade Amerta Bali, sebuah nama yang muncul ketika kita Google secara popping di Indonesia, karena beliau adalah salah satu pelopor dan lure makernya. Pada tahun 2004, Om Ade mendirikan Care sama kawan-kawan beliau, buat jaringan yang menghimbau proses catch and release sejak saat itu. Dan salah satu wujudnya melalui fishing charter milik beliau yang mewajibkan semua ikan yang ditangkap dirilis kembali agar proses mancingnya bisa berkelanjutan. Beliau percaya jika 10% saja ikan yang dirilis bisa hidup dan berkembang biak, bisa jadi populasi ikan akan terjaga. Sudah menjadi tanggung jawab moral kita untuk menjaga keseimbangan alam. Bayangkan kalau anak cucu kita nantinya hanya kita warisi dengan sebuah dongeng. Dulu di sini ikannya banyak, dulu di sini lautnya bersih, dulu di sini hutannya lebat. Sementara mereka hanya bisa terbengong-bengong mendengarkan cerita atau melihat gambar tanpa dapat menikmatinya. Ada satu jaringan yang gelisah melihat kondisi perairan alam Indonesia yang mengkhawatirkan. Wild Water Indonesia, sebuah jaringan kepedulian yang ingin membuat perbedaan dan perubahan lebih baik pada ekosistem perairan di negeri ini. Untuk generasi berikutnya, untuk anak cucu mereka, untuk anak cucu orang lain, dan bahkan untuk anak cucu para perusak perairan itu juga. Hari ini sama masyarakat tuh mau periksa beberapa danau yang ada, salah satunya yang di depan. Nggak tahu depannya berapa jauh, namanya Kelambit. Jadi memang masyarakat tuh ada kegiatan rutin, jadi meriksa danau, ngawasin kalau ada yang nyetrum mungkin ngeracur. Mas Mike ini melakukan kampanye lewat kaos, banner yang direspon luar biasa oleh kawan-kawan di seluruh Indonesia dan menunjukkan kepedulian di daerah mereka masing-masing. Apa yang saya lakukan di sini, minggu-minggu ini juga dilakukan oleh teman-teman lain di beberapa daerah di Indonesia. Jadi teman-teman Wild Water tuh lagi sibuk kampanye itu stop setrum, racun, dan bom ikan. Jadi tadi kita udah periksa-periksa danau, putar-putar ada dari lumayan. Ternyata danau yang diperiksa itu banyak dan panjang, baru medannya cukup berat. Dan memang kalau musim kemarau begini, kalau di Kalimantan, terutama kayak di Kalimantan Tengah ini kan daerahnya, itu air-air rawa itu kan mengering. Jadi memang tersisa danau-danau kecil di dalam hutan gitu. Nah itu yang banyak diperiksa karena takut ada penangkapan ikan yang gak ramah lingkungan. Saya lebih sering mancing tebingan karena lebih sedikit membutuhkan biaya daripada mancing dari perahu atau keluar pulau.
memancing di spot yang agak susah ditempuh dan sedikit ekstrim. Tapi tetap hati-hati dan mengutamakan keselamatan. Momen strike yang paling berkesan buat saya waktu fight dengan GT kira-kira 10 kiloan. Saya casting pakai tackle medium leg dari karang. Meski kan naik dengan susah payah, leader sama PE sampai baret semua. Dan karena fight terlalu lama, jadi ikan lemas. Lalu saya taruh di kubangan-kubangan karang di spot itu juga sampai dia recover. Agak pesimis sih waktu itu, tapi ternyata ikan masih menunjukkan keinginan untuk hidup, dan pada akhirnya saya bisa rilis dengan keadaan sehat. Sebuah momen yang akan selalu saya ingat dan menjadi motivasi untuk melakukannya lagi dan lagi, demi sebuah harapan kecil untuk saya pribadi. Saya percaya lebih baik membunuh 100 ekor anak ikan daripada seekor induk yang akan menghasilkan ribuan telur. Karena jika menunggu si anak ini untuk bertelur, waktunya terlalu lama. Jadi ambil yang kecil, tapi tetap secukupnya saja. Kita pakai etika back limit, bukan mengambil sebanyak-banyaknya. Saya punya angan-angan yang sempat sampai terbawa mimpi. Saya melihat anak saya mancing di spot favorit yang sering saya kunjungi. Dia dapat seekor GT, lalu merilisnya. Semua yang saya lakukan saat ini hanya sekedar merangkai harapan untuk menjadikan momen itu menjadi kenyataan suatu saat nanti. Hanya sederhana seperti itu.